Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai meraih berkat dengan sikap jujur dalam muamalah, Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nuzila Ramadhani, nomor absen 29 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Fidiani Gandus Malik, absen 10 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Raisyana Devo Adi dari kelas 9B, absen 32. Perkenalkan, nama saya Marsyadi Teraharjo, absen 17 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Oktavia Suci Fitriani, absen 30 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Alfa Zaira Fauzia dari kelas 9B, nomor absen 3. Mohon disimak ya. Pentingnya bersikap jujur. Pengertian: jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu sidik. Jujur berarti mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, tanpa ditambah atau dikurangi. Manfaat: jujur merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya kepada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Pentingnya bersikap jujur. Perintah jujur ini juga dinyatakan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di usia yang masih belia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki pengalaman dalam berdagang. Jiwa usahawan ini terasa hingga beliau dewasa dan menikah dengan Khadijah radhiyallahu an. Beliau termasuk usahawan yang sukses. Salah satu faktor utamanya adalah pribadi beliau yang jujur dalam berinteraksi sosial muamalah, termasuk kejujuran dalam berdagang. Hal ini sangat berlawanan dengan tradisi bangsa Arab saat itu, di mana kebohongan sudah mentradisi, terutama dalam berdagang. Pada kesempatan ini kita akan menyelami kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran surat Al-An'am ayat 152 tentang akhlak atau etika bermuamalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sekali-sekali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apakah sijjin itu? Kitabum marqum, ialah kitab yang tertulis. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.
Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Tsumma innahum lasaulul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Mutaffifin, surat ke-83. Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah. Diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Arti mufrodat, idaktalu, jika mereka menerima takaran. Yastaufun, mereka minta dipenuhi. Yukhshirun, mereka mengurangi. Maba'usun, mereka akan dibangkitkan. Markum, yang berisi catatan amal. Lil mukaddibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Mu'tadin, orang yang melampaui batas. Asim, berkelimang dosa. Asatirul awwalin, dongeng orang-orang dahulu. Lamah jubun, benar-benar terhalang. Kandungan surat. Tema pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Pada ayat 7 sampai dengan 17, Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama Sijin, atau kumpulan buku-buku para syaitan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. A. Mu'tad, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. B. Atsim, bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. C. Jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 152, yang berbunyi, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awful kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Arti mufrodat, wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati. Malal yatimi, harta anak yatim. Ahsanu, yang lebih bermanfaat. Ya balugo asyudda, sampai dia mencapai usia dewasa. Wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran. Wal mizana, dan timbangan. Bil kisti, dengan adil. Fa'dilu, bicaralah sejujurnya. Asbabun nuzul Quran Surat Al-An'am surat ke-6.
Ibnu Murdawai meriwayatkan dari Imam Tabrani, dari Ibrahim ibnu Nailah, dari Ismail ibnu Umar, dari Yusuf ibnu Atiyah, dari Ibnu Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, surat Al-An'am yang diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 7.000 malaikat, dari mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Kandungan Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 152. Ayat di atas diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab, seperti dia mencapai usia dewasa, mampu mengelola hartanya. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap. Penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan, sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabat sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah, maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Nah, kira-kira sikap apa aja sih yang harus dilakukan untuk bersikap jujur dalam muamalah? Nah, yang pertama di sini ada hindari egois, sombong, dan serakah. Kedua, hargai dan hormati hak dan kebebasan orang lain. 3, bekerja sama saat susah ataupun senang. 4, patuhi peraturan dalam setiap perjanjian. 5, membeli secara sopan dan seperlunya. 6, tidak menipu atau berbohong. 7, pahami setiap transaksi yang dilakukan. 8, hindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 9, memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar hutang. 10, jangan menunda-nunda membayar hutang jika mampu. 11, tidak menjual barang yang dilarang. 12, pakailah alat ukur atau timbangan yang benar. 13, jauhi riba. Dan 14, atau yang terakhir, tidak membeli atau menjual barang curian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.